إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى ربي وإخوانا من أنبياء سيدنا صلوات الله وسلم أجمعين ثم إلى أرواح آله وذريته وأزواجه الطاهرة وأمهات منهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين من يومنا هذا إلى الدين خصوصا إلى أرواح خديجة وراشد رضا فاطمة الزهراء وحسن وحسين وحمزة وعباس وأئمتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الشاطري الحبيب أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح الحبيب عدروس بن علوي بالفقيه والشيخ رقية بنت أحمد بن حميد ثم إلى روح الحبيب محمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح عائشة وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديهم وحوز من دفن في هذا البلدة وأصولهم وفروعهم ووالديهم وأصولهم وفروعهم ثم بنية الشفاء للبنت حنزة صفية زهواء وسمية أن الله يأتي الساعة الكاملة الدائمة وطول الأمور في طاعة الله وعلمنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا وسيدي الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan tentang masalah perbedaan antara menyentuh dan tersentuh. Tambihun, satu peringatan. Ulima diketahui mimma marra, dari apa-apa yang telah berlalu, annal massa, sesungguhnya yang dikatakan menyentuh, yukhalifu, berbeda, al-lamsa, dengan tersentuh, fi thamaniyati umur, di dalam 8 urusan-urusan atau di dalam 8 hal. Ahaduha, salah satunya dari 8 tadi itu, annahu, sesungguhnya, yantaqidu, menjadi batal, almasu, orang yang menyentuh, dunal mamsus, bukan yang tersentuh. Jadi gambarannya kalau misalnya ada 2 orang yang sama jenis kelaminnya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki-laki yang satu memegang kemaluan laki-laki yang lainnya, maka yang batal yang nyentuh, yang tersentuh enggak. Begitupun sebaliknya kalau perempuan tadi itu menyentuh kepada kemaluan perempuan yang lain, yang menyentuh batal, yang tersentuh tidak batal. Bi khilafil lamsi, berbeda dengan yang namanya memegang. Fa innahu, maka sesungguhnya, yantaqidu, menjadi batal, bihi, dengannya memegang, al-lamisu wal malmus, yang terpegang dan yang memegang, yang memegang dan yang terpegang. Jadi yang megang batal, yang terpegang batal. Tsaniha, yang kedua, annahu, sesungguhnya, la yushtaratu, tidak disyaratkan, fil massi, di dalam memegang tadi itu, ikhtilafun nau'i, perbedaan jenis. Tadi itu anak bilang, kalau misalnya laki dengan laki kan sama-sama dia ini jenis kelamin laki-laki, kemudian laki-laki yang satu memegang kemaluan laki-laki yang lain, ya yang megang yang batal, yang terpegang ndak batal. Dukuratun wa dukuratan wa unusatan, laki-laki atau perempuan. Bi khilafil lamsi, kalau lamsi harus ada perbedaan, ya. Nyentuh kulit kalau sama lakinya ya tidak batal, sama perempuannya tidak batal, lain ya batal. Tsalitsuha, yang ketiganya, annal massa qad yakunu fi syakhsil wahidi, yang ketiganya sesungguhnya menyentuh, qad yakunu, kadang-kadang ada, itu menyentuh, fi syakhsil wahid, di seseorang yang satu,
di seseorang yang satu. Artinya saya sendiri megang kemaluan atau dia sendiri megang kemaluannya. Bi khilafil lamsi, berbeda kalau memegang. Fa innahu, maka sesungguhnya la yakunu, tidak menjadi batal illa kecuali baina itsnaini, antara dua orang. Rabi'uha, yang keempatnya, annal massa la yakunu illa bi batinil kaffi, sesungguhnya yang namanya menyentuh itu tidak akan menjadi kecuali dengan telapak tangan, batin telapak tangan yang putih nih, yang putih bagian batin telapak tangan. Kalau menyentuhnya di selain itu tidak batal. Nyentuh kemaluan dengan bagian punggung dari telapak tangan, bagian punggung dari jari-jari itu. Seperti kemarin kita sebutkan bahwasannya kalau memegang itu, menyentuh kemaluan itu yang batalkan kalau ditutup dua gini. Antara telapak yang satu dan telapak yang lain ditempelkan jadi dua, ditempelkan jadi satu. Kemudian apa? Yang tidak terlihat ini ketika ditempelkan ini kalau nyentuh batal. Tapi yang terlihat ini kalau nyentuh tidak batal. Kalau jempol dibalik itu. Makanya dikatakan di sini kalau menyentuh itu yang tidak akan terjadi yang namanya membatalkan illa kecuali bibatinil kaffi, dengan bagian batin telapak tangan. Bi khilafil lamsi, berbeda dengan memegang. Fa innahu, maka sesungguhnya yakunu menjadi bi ayyi juz'in, dengan manapun bagian minal basyarati, dari kulit manapun yang namanya kulit. Kemarin sudah Anda sebutkan, disebutkan oleh muallif pengarang matan bahwasannya oleh pemberi syarah keterangan yang tidak batal itu beberapa hal: gigi, kuku, rambut. Gigi, kuku, rambut. Kalau nyentuh itu tidak batal, cuma melihat haram meskipun telah terputus, kan gitu, haram. Kalau tulang yang nampak itu ada khilaf kan kemarin itu. Kemudian khamisuha, yang kelimanya, andal massa, sesungguhnya menyentuh la yakhtasu bi ajnabiyaini, tidak dikhususkan dengan dua orang yang lain mahram, yang lain susuan, yang lain periparan, tidak. Semuanya mungkin laki dengan laki, kalau nyentuh kemaluannya batal. Bi khilafil lamsi, berbeda kalau memegang. Kalau megang harus ada perbedaan jenis kelamin, laki dengan perempuan atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki gitu. Sadisuha, yang keenamnya, annal masal fajril mubani yang kudu idza baqiya ismuhu, sesungguhnya masal farji, menyentuh kemaluan laki-laki, al mubani, yang telah terputus, yang kudu, membatalkan wudu, idza baqiya, jika masih tersisa, ismuhu, namanya, hu itu faraj, kemaluan laki-laki. Jadi kalau kemaluan laki-laki kemudian terputus, terpotong, megang kemaluan yang terpotong itu bagaimana? Kalau memang itu masih dikenali itu sebagai kemaluan, ya berarti batal nyentuhnya. Kalau tidak dikenali, tidak batal. Tidak dikenali ini kemaluan. Kalau nyentuh, ya tidak batal yang sudah terputus. Bi khilafil lamsil udwil muban, berbeda dengan menyentuh kemaluan anggota tubuh yang terputus. Kalau anggota tubuh yang terputus harus masih tersisa namanya. Kalau masih tersisa namanya, masih dikenali, itu baru membatalkan kalau tersentuh yang lain mahramnya. Sabi'uha, yang ketujuhnya, ikhtisasul masih bil farji, pengkhususan yang namanya menyentuh itu khusus yang batalkan untuk kemaluan atau lubang duburnya. Bi khilafil lamsi, berbeda kalau menyentuh selain itu tidak batal. Ya, menyentuh kulit selain kemaluan, selain lubang dubur. Kemarin Anda sebutkan bahwasannya kalau kemaluan itu yang dinamakan kemaluan itu yang batal nyentuhnya, termasuk kulitnya. Kulit kemaluan laki-laki yang harus dikhitan. Kalau masih gandeng, kalau belum diputus, nah itu berarti apa? Berarti masih dinamakan kemaluan. Berarti nyentuh kulitnya yang belum diputus, batalkan wudhu. Karena apa? Karena masih dikatakan kemaluan. Selain itu tidak batal. Misalnya apa? Megang testisnya, testis atau
baydoten, dua telurnya itu tidak batal nyentuh itu. Kenapa? Bukan dinamakan kemaluan. Kulit yang di atas kemaluan, tempat tumbuhnya rambut kemaluan, tidak batal. Karena apa? Bukan kemaluan. Jadi yang batal itu kalau menyentuh yang dinamakan kemaluan. Kalau bukan dinamakan kemaluan, tidak batal. Faham ini, Bu? Bikhilafil lamsi, berbeda dengan menyentuh. Thaminuha, yang kedelapannya, annal massa la yataqayyadu bi bulughi syahwati. Menyentuh itu tidak la yutaqayyadu, tidak diikat. Tidak diikat dengan apa? Bi bulughi syahwati, dengan sampainya syahwat. Bi bulughi syahwati, dengan harus sampai syahwat, enggak, meskipun anak kecil. Sampean misalnya punya anak, kemudian ketika itu sampean punya wudu, kemudian apa? Kemudian menyentuh kemaluannya, ya batal wudunya sampean. Loh, ini kan masih kecil, ini anak-anak, enggak boleh. Nah, ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwasannya untuk melihat kemaluan itu tidak diperkenankan tanpa hajat. Untuk melihat kemaluan itu tidak diperkenankan tanpa hajat. Meskipun itu anaknya sendiri yang masih kecil, tetap tidak boleh. Tidak boleh, haram. Haram tanpa hajat ya, tanpa hajat haram. Makanya kalau punya anak kecil itu jangan kemudian tidak pakai celana terus jalan-jalan, dibiarkan jalan-jalan sendiri gitu. Itu haram, tidak boleh. Ini kan masih kecil, ngelihatnya tidak boleh, haram meskipun masih kecil. Meskipun masih kecil tidak diperkenankan. Itu. Bikhilafil lamsi, berbeda dengan menyentuh, harus sampai batasan syahwat. Itu ya. Faslun, pasal. Manin taqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal apanya? Wudunya. Wudunya wudunya seseorang tadi itu, haruma alaihi, haram atasnya arba'atu asya, 4 sesuatu, haram atasnya 4 sesuatu. Al muradu, yang dimaksud binti qadhil wudu, dengan yang membatalkan wudu di sini, adamuhu, tidak adanya itu wudu. Wa illam yasbiq lahu wujudun, walaupun tidak terdahului untuknya adanya. Jadi gini, tidak punya wudu, tidak punya wudu. Apakah bisa dikatakan sebelumnya punya wudu? Punya wudu itu maknanya apa? Apakah ada sesuatu yang bedakan? Tidak ada. Makanya dikatakan najis atau hadat itu amrun i'tibariyun, yang sudah kita pelajari. Hadat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Amrun i'tibari. Gampangannya gini, apakah ada bedanya orang yang punya wudu dengan yang tidak punya wudu dari segi penampilannya? Tidak ada. Makanya dikatakan dia punya wudu, dia tidak punya wudu, tidak ada bedanya. Dari apanya? Dari segi penampilannya. Makanya dikatakan dia tidak punya wudu. Apakah sebelumnya dia punya wudu? Iya, punya wudu. Loh, terus bagaimana kalau punya wudu? Apakah ada gambarannya? Apakah ada sesuatunya? Ya enggak. Karena apa? Karena wudu atau hadat yang membatalkan wudu ini, itu amrun i'tibari, satu urusan yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Makanya dalam kitab ini disebutkan adamuhu, tidak adanya wudu, wa illam yasbiq lahu wujudun, walaupun tidak mendahului untuknya sesuatu yang ada. Tidak punya wudu, berarti sebelumnya punya. Bagaimana bentuknya? Ya tidak tahu, tidak ada gambarannya. Gambarannya gini, sekarang dia tidak punya uang, dia tidak punya uang, berarti dulunya punya uang. Dulunya punya uang. Bagaimana uangnya? Ya ini uangnya, bisa tunjukkan. Tapi wudu lain, dia tidak punya wudu, dulunya punya wudu. Bagaimana bentuk wudunya? Tidak tahu. Kenapa? Karena itu amrun i'tibari. Karena itu ada urusan yang tidak bisa dilihat oleh kasaf mata. Itu kalau orang biasa. Kalau orang pilihannya Allah, itu sudah dibuka hijab. Makanya dikatakan hijab penutup itu kalau sudah dibuka bisa kelihatan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Paham ini? Makanya kadang-kadang sampean datang ke tempatnya orang alim yang betul-betul alim ya, ngerti ilmu agama. Sebelum kita ngomong sudah disebutkan, ente ini gini.
Itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang dari jin. Ada punya jin khaddam. Macam-macam. Gambarannya ya apa? Gambarannya itu tidak pernah sholat tapi kok bisa nebak orang ya. Itu jin, itu setan, jangan kaget. Kerjasama, kongsi. Wal makna arti annahu sesungguhnya yahrumu haram ala atas man laisa barang siapa yang tidak ada bimutawaddiin dengan orang yang punya wudu tidak boleh apa? Mulabasatu melaksanakan ahadi arba'ati asya salah satu dari 4 sesuatu. Apa yang pertama? As-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawa itu Al-Quran. Mushaf itu apa? Ya Al-Quran ini. Ada yang mengatakan mushaf itu yang ada di Lauhil Mahfud. Loh ya apa sih? Ini apa ini? Kadon lek ngomong. Ya. Mushaf itu sesuatu mushaf itu ya Al-Quran itu mushaf. Yang ada di Lauhil Mahfud. Ya tidak tahu itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang mengatakan mushaf itu yang ada di Lauhil Mahfud, nyentuh itu tidak ada masalah yang sekarang di dunia. Loh jangan sopo. Lah Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh kepada itu mushaf kecuali orang-orang yang suci. Loh, kalau diartikan itu yang ada di Lauhil Mahfud, loh, apa gawene nyentuh Lauhil Mahfud itu? Mushaf sing di Lauhil Mahfud. Orang yang di surga pun tidak mau nyentuh itu, ada apa nyentuh itu? Langsung masuk surga pokok nyentuh. Nah, jadi yang dimaksud mushaf itu bukan yang ada di Lauhil Mahfud. Ya bukan ya sekarang itu mushaf itu. Al-Qur'an yang ada itu sekarang. Itu mushaf namanya. Al makna arti annal arba'ata sesungguhnya 4 al asya'a sesuatu allati yang tahrumu haram mulabasatu melaksanakan ahadiha salah satu dari 4 sesuatu ala atas man laisa barang siapa yang tidak ada bimutawaddiin dengan orang yang punya wudu. Jadi dengan orang yang tidak memiliki wudu gitu. Hiya yaitu yang pertama apa? As-sholatu sholat. Sholat ini fardhon kanat au naflan. Baik sholat fardu kanat ada itu sholat au naflan atau sunnah. Jadi sholat fardu sholat sunnah haram. Tidak punya wudu. Bahkan kalau dia ini tidak punya wudu kemudian dipaksakan terus dia tahu tidak punya wudhu tapi tetap sholat, itu termasuk salah satu dosa besar ya. Salah satu dosa besar yaitu melaksanakan mulabasatum biibadatin fasidah, melaksanakan dengan ibadah yang rusak. Ini kadang-kadang kalau pas jadi imam kemudian tidak sengaja kemudian keluar angin, mau dibatalkan ndak enak ini ya apa ini, nanti takut marah orang semuanya, dilanjutkan sholatnya, nanti digodoi, ndak boleh, nanti sholat sendiri ndak boleh, haram. Kalau batal langsung keluar, digantikan siapa? Orang di belakangnya nanti dalam pembahasan sholat berjamaah. Jadi yang pertama ndak boleh kalau sholat harus punya wudhu baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Au sholata janazatin atau sholat jenazah. Sholat jenazah sama. Karena ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah itu boleh tidak punya wudhu. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ya, karena intinya sholat jenazah itu apa? Doa. Doa intinya. Setelah takbir ya, Allahu Akbar, baca Fatihah. Fatihah intinya apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu? Jalan yang telah engkau berikan nikmat. Berarti doa. Setelah itu apa? Allahu Akbar, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dari manusia kepada Nabi Muhammad, doa. Setelah takbir yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Ya Allah ampuni untuk ini mayit, warhamhu rahmati ini mayit. Doa semuanya. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Mau baca doa tidak apa-apa, langsung salam juga tidak apa-apa. Kalau baca doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Doa semuanya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan haramkan kepada kami pahalanya dari mensolati ini jenazah. Intinya apa? Doa. Sehingga ada mengatakan sholat jenazah itu meskipun tidak punya wudhu tidak apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada. Cuma pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh, seperti di kitab ini. Au sholata janazatin, atau sholat jenazah harus punya wudhu. Nah, pendapat yang mengatakan boleh sholat jenazah tanpa wudhu itu karena apa? Melihat sholat jenazah itu doa. Hati-hati loh ya, jangan tidur, jangan setengah-setengah tidur, akhirnya bikin fitnah ini. Dengarkan, sholat jenazah itu pendapat yang kuat mengatakan harus punya wudhu. Tapi kalau ada pendapat yang menyatakan sholat jenazah itu boleh meskipun tanpa wudhu. Kok bisa? Ya, karena intinya sholat jenazah itu doa. Doa siapa? Doa yang hidup kepada yang meninggal dunia. Berarti doanya orang hidup nyampe apa enggak? Nyampe. Kalau enggak nyampe, tidak usah sholat jenazah. Ya. Makanya kalau ada orang ngomong itu, kalau orang meninggal dunia sudah tidak perlu didoakan, biar dia mati seperti itu, dia tanggung jawab amal perbuatannya sendiri. Loh, orang yang hidup bisa tidak doakan dia? Tidak bisa, kecuali 3 tok. Ya, sedekah jariyah, terus ilmun yuntafa'u bihi, waladun soleh, itu kok. Anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Lainnya itu tidak bisa. Oh gitu ya, ya khair. Kalau memang gitu ya ente tidak usah sholat jenazah. Loh kenapa? Loh sholat jenazah doakan semuanya loh. Sampai doanya niatnya apa? Usolli apa? Ala hadzal mayyit. Ini mayyit. Usolli ala hadzal mayyit. Sudah? Allahu Akbar. Dilihat sekarang, sholat dalam arti bahasa apa? Ad-doa. Lihat, makanya belajar dulu. Kalau mau ngomong belajar dulu. As-sholatu lughatan ad-doa wakila bi khairin. Ada yang mengatakan dengan kebaikan. Lah inti sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Makna sholat itu apa? Doa. Doa kepada siapa? Kepada si mayit. Loh kok iso? Lah itu. Usolli ala hadal mayit. Usolli ala hadil mayitati. Kalau perempuan. Ya kan? Berarti apa? Doakan yang hidup kepada yang mati. Yang kedua, karena apa? Itu doa-doanya itu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa wasi' madkhalahu. Siapa itu? Mayit. Berarti doakan kepada si mayit. Loh iya, karena itu pernah diajarkan Rasulullah. Kalau tahlil tidak pernah diajarkan. Loh tahlil tidak pernah diajarkan. Oh gitu ya, iya. Berarti jangan ucapkan la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Tahlil itu apa? Halala yuhallu tahlilan. Lah Nabi itu ngajarkan sama kita syariat dengan sholat jenazah. Itu nunjuk kenapa? Bahwasannya amal perbuatan itu bisa nyampe. Doakan kepada yang meninggal dunia. Ya, macam-macam. Dengan bacaan, dengan baca Quran, dengan artinya apa? Bisa nyampe. Ya. Paham ini? Bisa nyampe. Kalau bisa nyampe ya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Terakhir mentok itu gini. Kalau misalnya tetap ngotot, dalilnya sudah ada, tetap ngotot, ya gini aja wis. Ente yang ngomong tidak nyampe, anak ngomong nyampe. Kita sekarang ngomong sumpah depannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti siapa dulu yang mati? Ima anak dulu yang mati atau ente dulu yang mati? Nanti kita saling ngabari ya. Nah ya apa? Kalau dibilangin masih ngotot, nggak bisa. Kadang-kadang kalimat tahlil lu alergi. Bukan sekarang alergi itu bukan cuma kudis barang enggak ya. Kudis, panu, kadang enggak. Tahlil juga alergi. Sehingga apa? Diganti dzikrut tauhid. Lah podo ae lele. Paham ini? Itu sholat jenazah. Jadi yang pertama, sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, semuanya harus punya wudhu. Harus. Illam yakun faqidat tahurain, semenjak dia ini tidak memiliki 2 alat bersuci.
Apa dua alat bersuci itu? Dua alat bersuci itu apa? Air atau debu sebagai tayamum. Jadi gini, kalau dia ini mau wudu, tidak ada air, dicari semuanya tidak ada, nyari kan sudah pembahasan masalah tayamum, nyari air tidak ada, ketika itu apa? Ya tayamum. Tayamum tidak bisa, ya apa ini tayamum tidak bisa, ini apa ini? Tidak ada debu sama sekali, rumahnya ber-AC semuanya, tidak ada debunya. Atau misalnya di pesawat, yang pernah naik pesawat, kalau yang belum pernah doakan biar naik pesawat biar tahu. Mau wudhu di kamar mandinya tidak bisa, mau tayamum di dalam pesawat tidak ada. Terus siapa? Ini banyak kekeliruan. Ya apa? Tidak usah sudah, kita tidak usah sholat, nanti aja kalau nyampe kita godoi. Kalau nyampe, kalau tidak nyampe meninggalkan sholat, berarti meninggalnya su'ul khotimah. Kenapa? Meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Loh, terus bagaimana kalau ketika itu tanpa wudhu, tanpa tayamum, dia wajib sholat? Sholat di mana? Di pesawat. Terus ya apa? Diperkirakan naik pesawat ini, turunnya ini keluar waktu sudah. Turunnya keluar waktu, masa mau berhenti? Mau berhenti naik pesawat, yo terjun sampean. Ya apa terus? Ya sudah, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ngadep kiblatnya bisa enggak? Enggak tahu, enggak usah ngadep kiblat, sudah selesai. Bisa gerakan sempurna, berdiri, rukuk, sujud, bisa sempurna? Enggak bisa. Enggak usah rukuk, enggak usah sujud, ya apa? Duduk tempatnya. Itu namanya sholat hormatil wakti. Nah, kalau sudah sholat hormatil waqt, sudah sholat model seperti itu, ini kalau dia meninggal dunia, misalnya belum nyampe dia meninggal dunia, taruh pesawatnya misalnya kecelakaan misalnya semoga enggak, ya apa? Dia terhitung sudah sholat. Kenapa? Tadi itu sholat. Tapi kalau nyampe dalam keadaan selamat, nah sudah selamat kan? Iya, langsung sholat. Nah, nyari tempat wudhu sholat. Loh, sholatnya sudah jam 8 ini, apa mau sholat subuh jam 8? Enggak apa-apa, godok. Karena apa? Karena ada udzur. Anak ndak iki repot nanti di pesawat, aku mana ngomong wedok, engko tase sapa sing gawokno wis tuwa wale wedok itu. Kok tase, HP ini, kaos kaki itu, walhasil. Ya sudah, jangan sholat di bandara. Nanti nunggu kalau nyampe di hotel, nyampe di rumahnya orangnya, wassalam. Sunnah dipercepat, tidak wajib cepat-cepat. Karena apa? Sudah sholat di atas pesawat tadi itu, hormatil waqt. Atau daimul hadat, yang selalu berhadat. Selalu berhadat itu apa? Beser, selalu kencing, keluar kencing terus. Kalau perempuan apa? Istihadhah, perempuan yang selalu keluar darah. Nah, makanya tetap wajib wudhu, tetap tayamum, tapi bukan niat ketika wudhunya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ndak ya? Aku berniat wudhu li raf'il hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, ndak. Bukan mengangkat. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat. Karena apa? Masih keluar darah. Tapi apa? Nawaitu istibahata fardhis shalah. Ya apa sih rek, kok soro temen apa sih omongnya? Bahasa apa iso nih? Bahasa Indonesia? Ya. Aku berniat wudhu untuk diperbolehkan sholat. Wassalam. Ya. Bahasa Jawa nih, aku hati wudhu sini oleh sembayang. Nah apa? Bahasa Madura nih. Ya, apa terserah lah, bahasa apa-apa, bahasa Cina, bahasa iki terserah. Paham? Pokoknya tidak boleh ini dalam keadaan apa ini? Mengangkat. Dia bilang aku berwudhu untuk mengangkat. Nggak mengangkat. Karena apa? Hadasnya masih ada. Nggak terangkat hadasnya. Faham ini? Nah, terus bagaimana ya apa ketika itu? Loh terus ya apa iki? Ya apa iki? Nah, ketika itu satu wuduan satu solatan. Satu wuduan satu solatan fardu. Kalau sholat sunnah berapapun terserah. Tapi untuk fardu satu solatan. Jadi misalnya ini masuk waktu asar. Waktu asar ketika itu ya wudu, ya tayamum kalau tidak ada air. Kemudian apa? Langsung pertamanya dibersihkan dulu kemaluannya. Setelah dibersihkan dimasuki kapas, disumpel. Kemudian apa? Langsung wudu, langsung tayamum. Kemudian apa? Langsung sholat atau nunggu imam, tidak apa-apa.
Kalau setelah itu masih oh ini masakanku durung mateng, nganu masakan dhisik, nggak boleh, ulangi lagi oleh pertama. Nah, harus untuk sholat. Setelah sholat ya sudah selesai. Kemudian apa? Mau sholat sunnah, terserah berapapun yang mau. Masuk waktu maghrib, belum batal wudhunya, wajib ngulangi lagi. Masuk kamar mandi lagi, dibersihkan kemaluannya, dicopot kapasnya, dibersihkan kemaluannya, diberikan kapas yang baru, kemudian wudhu lagi, tayamum lagi yang baru, kemudian sholat lagi langsung seperti itu. Setiap waktunya seperti itu. Nah, ini kekhususan. Ini adalah kekhususan. Dia ada hadas. Hadasnya berupa apa? Kalau beser ya selalu keluar kencing, kalau istihadhah ya selalu keluar darah. Tapi kekhususan ini tidak apa-apa untuk itu. Kemudian wa tawafu bil bait, dan tawaf di Ka'bah. Ini tawaf yang harus punya wudu. Tawaf yang harus punya wudu. Jadi amalan-amalan haji itu yang wajib punya wudu itu ya tawaf. At-tawafu bimanzilatis sholati. Tawaf itu dengan kedudukan seperti sholat. Illa annallaha ahallal kalam fit tawafi fala yatakallam illa bi khair. Kecuali dalam tawaf itu Allah boleh memperbolehkan dalam tawaf itu untuk berbicara. Fala yatakallam, maka janganlah berbicara illa bi khair, kecuali kebaikan, katanya Nabi. Makanya kalau tawaf ngomong ndak apa-apa, tapi ojo ngelambiar. Gelambiar itu ya apa? Oh, iki bangunane Ka'bah iki gedhe yo, pira botone iki? Pancorane teko emas. Ya Allah, diteteli gawe kalung oleh pira iki? Iki gelambiar jenenge. Ah boleh. Iku lho ireng-ireng gede-gede. Ndak boleh, jangan gelambiar. Meskipun ndak batal. Punya wudu wajib. Berbicara ndak apa-apa, asalkan berbicara yang baik. Dengan apa? Baca doa misalnya. Atau ayo sini jangan jauh-jauh. Nah, ngomong yang penting misalnya, itu tidak apa-apa. Paham ini? Nah, wa tawafu bil bait. Kemudian yang ketiga, wa mashul mushafi wa jildihi al muttasil bih. Nah ini, mashul mushaf, menyentuh mushaf, wa jildihi, dan kulitnya mushaf, al muttasil bih, yang bersambung dengan mushaf. Jadi kulitnya itu kalau masih bersambung, kedudukannya kedudukan Al-Quran. Jadi ini loh, ada satu syair dikatakan, carilah teman-teman yang akan memberikan kemuliaan kepada dirimu, niscaya engkau akan mulia. Alasannya apa? Apakah engkau tidak melihat penutup dari mushaf? Penutupnya saja karton, kertas biasa bisa jadi mulia. Artinya apa? Tidak boleh menyentuh apabila tidak punya wudu, harus punya wudu apabila karton tadi itu masih bersambung dengan Al-Quran. Artinya apa? Kalau masih berteman dengan Al-Quran. Kapan tidak berteman? Ya kedudukan karton. Karton apa? Karton minuman. Tapi karton minuman itu kalau sudah dipotong, dijadikan penutup Al-Quran, nyambung sama Al-Quran, hatta meskipun bekasnya dari karton minuman tetap mulia. Kenapa? Nyambung sama Quran, koncoan karo Quran. Si S-nya itu temannya, si S-nya itu Quran, jadi mulia. Kita pun sama seperti itu. Kita ini amal kurang, ilmu kurang, kabene kurang, koncoan karo wong kurang pisan ya buyar. Koncoan karo orang yang lebih kedudukannya, orang alim, ngamalkan ilmunya, temeni, mulia. Jadi menyentuh kulitnya Al-Quran, menyentuh Al-Quran, kulitnya Al-Quran semenjak masih nyambung dengan Al-Quran. Nah, wa kadzal munfasili, begitupun kulit yang terpisah, alladzi yang lam tanqati' nisbatuhu ilaih, yang tidak terputus penyandarannya kepada Al-Quran. Artinya masih diketahui, oh ini penutupnya Al-Quran, cuma sekarang pisah, itu tetap mulia, sama kedudukan Al-Quran ya. Wa kharitatihi, dan selekannya. Jadi kadang-kadang ada orang ini ya apa ya, nafsirkan sendiri.
Dikatakan nyentuh Al-Quran. Iya ya, nyentuh Al-Quran, iya. Ini ada selerekannya ini. Ana ndak megang Al-Qurannya, megang selerekannya. Kan ndak megang Al-Qurannya. Podo ae. Kenapa? Karena selerekannya nyambung sama Quran. Wasunduqihi, dan kotaknya Quran. Wa alaqatihi, gantungannya Quran. Idza kana fiha, kalau memang Al-Quran berada di sana, ai hadhihi tsalatsa, ada di 3 tempat tadi itu. Selerekannya masih nyambung sama Quran, kotaknya ada Al-Qurannya, gantungannya gantungan itu ada Al-Qurannya, itu ya tidak boleh. Sama sampean, kalau misalnya sampean bawa tas, tas itu ada Al-Qurannya, sampean masukkan di sana, megang tasnya tidak boleh. Karena apa? Ada Al-Quran, ada penafsiran. Nanti kalau tujuannya untuk bawa tas ya tidak apa-apa. Kalau tujuannya mutlak tidak boleh. Kalau tujuannya untuk megang Quran tidak boleh. Kalau tujuannya bawa tas tidak apa-apa. Paham ini? Itu Al-Quran ya, menyentuh Al-Quran. Al-Quran ini termasuk apa? Pakai TV ya. Ada TV-nya. Al-Quran ini juga termasuk apa? Ini kan Al-Quran tulisannya ini. Ini tulisan Al-Quran. Ana tidak megang tulisannya kok. Ana megang pinggirannya, tidak ada tulisannya di sini. Tidak ada. Atau misalnya ini di sela-selanya ini, podo. Karena apa? Ini ya Quran jenenge ini. Termasuk apa? Ana tidak nyentuh. Apa? Gunakan tuduk. Ini podo. Kenapa? Tuduknya nyambung nanggon. Tuduknya nyambung nanggon. Kecuali kalau tuduk itu mumbul dewi misalnya. Nah apa? Tapi kalau tuduk masih, nah ini kan ada yang megang apa? Ini tuduk ke tangan. Berarti diri kita podo. Sama saja kita megang dengan sendirinya. Nah, ya. Yang keempat, yang terakhir, wa hamluhu, dan membawanya itu Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab.